Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrabbilalamin. Wabihi nasta'inu ala umurin madin. Wassalatu wassalamu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi washabihi ajmain, amma ba'du. Pertama-tama, marilah kita panjatkan puji dan syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala atas limpahan nikmat, rahmat serta ridhonya. Kita semua masih dapat merasakan salah satunya nikmat sehat, nikmat iman hingga saat ini kita rasakan. Dan tak lupa salawat disertakan salam senantiasa tercurahkan kepada junjungan kita Nabi besar Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam, yang telah membawa kita dari zaman kegelapan hingga zaman terang benderang seperti saat ini. Pertama-tama, saya ingin memperkenalkan diri saya terlebih dahulu. Nama saya Muhammad Zidan Trisnanto dengan NIM 22B 505041197 dari kelas A Manajemen Logistik, yang ingin memberikan paparan materi tentang mata kuliah agama Islam yang dibimbing oleh Bapak Muhajir dari setelah UTS hingga minggu akhir sebelum UAS. Materinya yaitu cara mensyukuri nikmat Islam yang Allah karuniakan kepada kita. Pertama, mensyukuri nikmat Islam yang Allah Subhanahu wa taala karuniakan kepada kita. Orang yang tidak mendapat hidayah akan senantiasa berada dalam kegelapan dan kerugian. Bagaimana jika seandainya seseorang tidak diberikan hidayah oleh Allah Azza wa Jalla? Maka pasti ia menderita dalam kekafiran. Hidupnya sengsara dan tidak tentram, serta di akhirat akan disiksa dengan siksaan yang abadi. Allah Azza wa Jalla menunjuki hamba-hambanya dari kegelapan menuju cahaya yang terang benderang melalui Rasulnya Sallallahu Alaihi Wasallam. Untuk itu, kewajiban kita adalah mengikuti, meneladani, dan mentaati Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam dalam segala perilaku kehidupan kita. Jika kita menginginkan hidup di bawah cahaya Islam, Allah Azza wa Jalla menyatakan bahwa Dia Azza wa Jalla telah memberikan karunia yang besar dengan diutusnya Nabi dan Rasulnya Muhammad SAW. Setiap muslim niscaya meyakini bahwasanya karunia Allah Azza wa Jalla yang terbesar di dunia ini adalah agama Islam. Seorang muslim akan senantiasa bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala yang telah memberinya petunjuk ke dalam Islam dan mengikuti ajaran Nabi Muhammad SAW. Allah sendiri telah menyatakan Islam sebagai karunia-Nya yang terbesar yang Dia berikan kepada hamba-hambanya. Yang pertama, kewajiban kita atas karunia yang kita terima, sesungguhnya wajib bagi kita bersyukur kepada Allah Azza wa Jalla dengan cara melaksanakan kewajiban terhadapnya. Setiap muslim wajib bersyukur atas nikmat Islam yang telah diberikan Allah Azza wa Jalla kepadanya. Jika seorang yang tidak melaksanakan kewajibannya kepada orang lain yang telah memberikan sesuatu yang sangat berharga baginya, maka ia adalah orang yang tidak tahu berterima kasih. Demikian juga jika manusia tidak melaksanakan kewajibannya kepada Allah Azza wa Jalla, maka dia adalah manusia yang paling tidak tahu berterima kasih. Kewajiban apakah yang harus kita laksanakan kepada Allah Azza wa Jalla yang telah memberikan karunia-Nya kepada kita? Jawabannya, karena Allah Azza wa Jalla telah memberikan karunia-Nya kepada kita dengan petunjuk ke dalam Islam. Maka bukti terima kasih yang kita paling baik adalah dengan beribadah hanya kepada Allah Azza wa Jalla secara ikhlas, mentauhidkan Allah Subhanahu wa taala, menjauhkan segala bentuk kesyirikan, ittiba, mengikuti Nabi Muhammad SAW, serta taat kepada Allah Azza wa Jalla dan Rasul-Rasulnya Sallallahu Alaihi Wasallam. Yang dengan hal itu kita menjadi muslim yang benar. Oleh karena itu, agar menjadi seorang muslim yang benar, kita harus menuntut ilmu syar'i. Kita harus belajar agama Islam karena Islam adalah ilmu dan amal saleh.
Rasulullah SAW diutus oleh Allah Azza wa Jalla dengan membawa keduanya. Cara untuk mendapat hidayah dan mensyukuri nikmat Allah Subhanahu wa taala adalah dengan menuntut ilmu syar'i. Menuntut ilmu merupakan jalan yang lurus, as-siratal mustaqim, untuk memahami antara yang hak dan yang batil, antara yang ma'ruf dan yang mungkar, antara yang bermanfaat dan yang mudarat, membahayakan. Dan menuntut ilmu akan membawa kepada kebahagiaan dunia dan akhirat. Seorang muslim tidaklah cukup hanya dengan menyatakan keislamannya tanpa memahami dan mengamalkannya. Pernyataan itu haruslah dibuktikan dengan melaksanakan konsekuensinya dari Islam. Untuk itu, menuntut ilmu merupakan jalan menuju kebahagiaan yang abadi. Seorang muslim diwajibkan untuk menuntut ilmu syar'i. Menuntut ilmu adalah jalan menuju surga. Yang kedua, pentingnya ilmu syar'i. Kita dan anak-anak kita akan tetap dan senantiasa ditambahkan ilmu, hidayah dan istiqomah di atas ketaatan. Jika kita beserta keluarga menuntut ilmu syar'i, hal ini tidak boleh diabaikan dan tidak boleh dianggap remeh. Kita harus selalu bersikap penuh perhatian, serius serta sungguh-sungguh dalam menuntut ilmu syar'i. Kita akan tetap berada di atas as-siratal mustaqim jika kita selalu belajar ilmu syar'i dan beramal saleh. Jika kita tidak memperhatikan dua hal ini penting ini, tidak mustahil iman dan Islam kita akan terancam bahaya. Sebab iman kita akan harus berkurang dikarenakan ketidaktahuan kita tentang Islam dan iman, kufur, syirik, dan dengan sebab banyaknya dosa dan maksiat yang kita lakukan. Bukankah iman kita jauh lebih berharga daripada hidup ini? Dari sekian banyak waktu yang kita habiskan untuk bekerja, berusaha, bisnis, berdagang, kuliah, dan lainnya, apakah tidak bisa kita sisihkan seperlunya untuk hal-hal yang dapat melindungi iman kita? Saya tidaklah mengatakan bahwa setiap muslim harus menjadi ulama, membaca kitab-kitab tebal, dan menghabiskan waktu belasan atau puluhan tahun untuk usaha tersebut. Namun, minimal setiap muslim harus dapat menyediakan waktunya 1 jam saja setiap hari untuk mempelajari ilmu pengetahuan tentang agama Islam. Itulah waktu yang paling sedikit yang harus disediakan oleh setiap muslim, baik remaja, pemuda, orang dewasa maupun yang sudah lanjut usia. Ilmu syar'i merupakan keutamaan yang sangat besar dibandingkan dengan harta yang kita miliki. Yang tiga, kemuliaan ilmu atas harta. Perbedaan antara ilmu dengan harta diantaranya sebagai berikut. Ilmu adalah warisan para nabi, sedangkan harta adalah warisan para raja dan orang kaya. Ilmu menjaga pemiliknya, sedangkan pemilik harta menjaga hartanya. Ilmu adalah penguasa atas harta, sedangkan harta tidak berkuasa atas ilmunya. Harta bisa habis dengan sebab dibelanjakan, sedangkan ilmu justru bertambah dengan diajarkan. Demikian paparan materi yang saya berikan. Kurang lebihnya mohon maaf, dan mudah-mudahan kita semua selalu diberikan ilmu-ilmu yang bermanfaat oleh Allah Subhanahu wa taala dan dilancarkan segala urusannya serta dipermudah segala apapun yang kita inginkan. Itu saja yang dapat saya sampaikan. Kurang lebih mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.